hari aku menjadi ibu, aku menyadari bukan hanya anakku yang terlahir di dunia ini, namun aku juga terlahir menjadi manusia yang baru. Like the whole thing, it takes a long time. You know, you need like it's the whole process. It takes time. So, like, you don't realize when you go through this process that she's gonna have to take like hormone injections and this, that, the other. Her temperament and everything was totally fine. Yeah, she wasn't like, it didn't make her lubih emosi atau apapun. Tapi yeah, it's quite a long process, you know. And then like once the hormone side is finished, and then you get the eggs taken, you can't just put the embryo in right away. You then have to wait, 3 months, 6 months or whatever until your hormones come back down. So then that's an even longer process. So yeah, the whole process just takes a long, long time. Oh, so for you just a long time. Yeah. Kalau aku perempuan, kalau program kan pasti perempuan ya yang paling banyak merasakan. Bisa dibilang nggak enak ya gitu, dari disuntik terus udah gitu harus minum obat. Aku sampai minum obat tuh udah bosen karena di luar program kan juga minum vitamin kan supaya badannya tetap sehat gitu. Terus udah gitu nyari juga dokter yang mana ini itu. Tapi pas yang terakhir sih aku udah melewati proses untuk searching, aku udah gak nyari lagi kayak gitu. Karena pas yang terakhir ini yang sama dokter Cynthia itu kan back to back, itu sampai udah nggak tahu di mana tempat mau nyuntiknya lagi karena sehari bisa 3-4 suntikan gitu kan. Jadi terus di situ iya sampai udah birunya udah sampai bingung, sampai ngomong sama dokter Cynthia, "Dok, udah di mana lagi ini ya?" gitu. Sama yang pasti kedua dan yang paling penting adalah uang kayak gitu karena kan bukan dana yang murah dan tidak sesuatu yang guarantee, nggak ada yang menjanjikan kalau kita udah spend sebesar X itu akan pasti jadi kan, enggak gitu. Makanya sebenarnya pun pada saat gagal yang bikin kesedihan karena gagal dan juga karena duitnya nggak kembali lagi. Itu pasti untuk para pejuang dua garis juga pasti yang bikin sebel atau sedih juga adalah karena uangnya ya lah udah spend uang, udah spend waktu semuanya tapi nggak ada apa-apa gitu. Yeah, with the first one, I mean, because it was so early on, for me, it didn't really feel like it was a full kid or anything. It's just like an embryo. I know this is one of those subjects where everyone's different. Like, yeah, if it was a full baby, then it'd be like, oh, I can't believe it. But when it's just like a little, a blob, dot, essentially, it doesn't really feel like it's a kid to me, So maybe that's what makes it easier. Not everyone thinks that way, but that's the way I think. I think, okay, it's not really a kid right now. It's just a little dot, it's probably about this size. So it didn't really affect me. And the thing is, I never get excited. In Scotland, we have a thing where when you're pregnant, you don't get excited or anything until after 3 months. So that's kind of already Indonesia. Yeah, it's kind of in our culture. So I don't really get excited until after 3 months. Oh sorry, pertama itu dari udah di luar, udah nggak USG dalam lagi gitu. Dokter udah tahu lah kalau dokter mukanya udah berbeda dan biasanya kan detak jantung langsung, oh Bu ini gitu. Ini kok udah lama banget. Masih gini-gini kan sampai diteken perut sampai sakit. Wah kayaknya ada yang nggak bener nih. Sampai aku juga bilang, "Dok, kenapa?" gitu. Nah, bisa dilihat juga itu pas udah mulai kericuhan itu, Ryan udah duduk, udah ngumpet di belakang tirai tempat ruang USG kayak gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin dia nggak kuat atau apa gitu. Kalau aku jujur pas pada saat itu sih nggak sedih karena kayak belum napak, kayak belum ngerti gitu. Buat aku tingkat sedihnya udah di atas sedih, jadi udah nggak bisa rasa apa-apa gitu, kayak belum realize aja sampai keluar dari ruangan terus dipanggil lagi sama dokter karena mau di USG kedua kali karena dokter itu juga kayak bener-bener masa sih gitu, karena dokter kan tahu aku jalan ceritanya kayak gimana sampai akhirnya bisa hamil ini gitu pas yang natural kemarin. Akhirnya dipanggil lagi, suster manggil suruh masuk lagi, mau di USG lewat bawah gitu, lewat dalam, nggak apa-apa ya Bu gitu. Akhirnya dicek lagi memang udah nggak ada. Itu sampai dokter itu sampai dokter yang say sorry terus gitu. Terus abis itu nyampe di jalan juga ya nggak bisa ngomong apa-apa, kayak masih
ini teka-teki apa sih, kayak masih bertanya-tanya gitu, tapi nggak bisa langsung nangis mewek karena emang aku orangnya nggak gampang nangis gitu. Terus itu juga nggak nangis, cuman pas malam sih, pas malam di tempat tidur lampu udah mati semua. Pas abis itu tahu kejadian kan keluarga langsung datang kayak kasih penguatan gitu. Cuman setelah udah malam mereka udah pada pulang, kita udah harus tidur, lampu udah mati. Ya baru di situ tuh baru bergejolak sendiri, mempertanyakan sama Tuhan kenapa dikasih tapi abis itu lo ambil lagi kayak gitu. Itu pas pada saat itu sih rasanya sedih banget. Akhirnya aku bangun berdoa sendiri. Terus nggak berdoa, aku cuma nangis. Terus udah gitu saking udah sedihnya nggak bisa berdoa, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi aku dari tidur bangun posisi berdoa tapi nggak ngomong apa-apa, cuma bisa nangis doang gitu. Bagian susahnya aku tuh karena kita berdoa unexplained. Mungkin orang bilang ya udah enak dong kalau unexplained gitu kan. Tapi ternyata unexplained itu juga nggak mudah. Jadi kita nggak tahu mana yang mau diobatin kayak gitu. Semua keluarnya bagus, Ryan bagus, aku bagus gitu. Tapi kok nggak hamil gitu. Terus udah gitu. Ya emang aku udah berumur, tapi semua kalau misalkan lihat dari AHMH apa telur semuanya mencukupi, semuanya oke gitu. Dan Ryan juga dilihat dari spermanya, kualitasnya, jumlahnya, apanya, kelincahannya, semuanya oke. Terus jadi kenapa gitu? Cuman pas pada saat menunggu PL itu sebenarnya Dokwen yang lebih spanding dia. lebih spanding, lebih deg-degan, apalagi pas pada saat pengen nunggu hasil lab positif negatif. And one of the other things is that like every doctor you go and see, even though it's the same field, everyone has their own opinion. Different method. Yeah, everyone. So it's like, how am I supposed to believe here? You know, like one guy, kenapa yang ini gagal? Enggak tahu, inshallah. Right, okay. The next guy, kamu mau tahu gak kenapa ini gagal? Gimana orang bilang gak mungkin tahu? Ya saya tahu karena ini like, and then you go back to this guy, dia bilang ini enggak salah. Ini percaya sama siapa? You know, it's the same field but everybody's totally different. So it's very confusing when you're going through that process. Who am I supposed to listen to here? You know? Itu kita jerit Yeah. Dia langsung nangis gitu. Karena aku udah wanti-wanti, aku udah berdoa sama Ryan sebelum Kaylen lahir. Kalau misalkan baby itu kan penentu sehat atau enggaknya pas pada saat, maksudnya nggak ada masalah pada saat dia lahir terus dia nangis gitu. Terus karena beberapa teman aku yang aku tahu lahiran gak jauh dari aku tuh pada masuk NICU anaknya gitu. Jadi aku tuh berdoa, aku bilang sama Ryan berdoa supaya anaknya pas keluar nangis ya, terus udah gitu berdoa supaya nggak masuk NICU. Pas pada saat itu sih langsung happy banget, langsung happy, terus langsung ngelihat muka itu kayak oh ya udah official jadi parents gitu. Ryan ini selalu bilang nggak mau punya anak. He love animal than kids. No. Ya, satu trik saya kalau orang bilang, berapa anaknya, dan saya tidak suka orang nanya private. Nanya private siapa lo. So one of my tricks is saya selalu bilang saya tidak ada anaknya, and then I pause karena saya tahu mereka akan bilang kenapa. Lalu saya bilang karena saya benci anak-anak pak, saya lebih suka hewan. And then mukanya langsung diam. Conversation langsung diam. Itu trik saya karena saya tidak suka orang yang siapa lo, this is none of your business, you know. Even though saya punya anak, saya sudah punya anak, tapi saya I just don't like it when people ask you these weird questions. The private, the private questions, and you don't even know. Okay. So no, I was always someone. It's not like I didn't want a kid. I was just like, if we have one, we have one. If we don't, we don't. I wasn't really bothered, you know. But she's the one that's like banging, and I can understand. So, do you want to say something? Yeah. So that's like when she was finally pregnant, I was like, thank God she's finally got her dream, you know. I already said to her, actually, I said, by the way, you know what? You've really showed me that like persistence, resilience, faith,
hope, believing, percaya. I was like, she actually has it in a really strong amount because there's not many people in the world who can try something for 16 years, and fail for 16 years for no apparent reason, and then stick with it. So finally, you can get the hasil, you can get the anak. So yeah, I always say to her, like, this must be such a crazy feeling for you right now. Itu sampai baru-baru ini juga dia masih suka tanya, karena dia masih suka tanya, rasanya apa sih mendapatkan mimpi lo selama 16 tahun tuh rasanya apa gitu. I always ask her, like, rasanya, aku juga kadang rasanya masih mimpi kayak punya anak. yeah. Bener, sendiri udah biasa berdua apa, terus kayak punya anak ya. Kadang suka ngeliat, oh dia udah punya anak gitu, Dok. Jadi kayak masih kelamaan kali ya kayak gayal, tapi kayak masih emang, gila kira punya anak ya gitu. Di atasnya happy. Yeah. Yeah. Oke, halo Halo, Dok. selamat sore. Jadi ketemu lagi. Sebenarnya babynya udah gede karena terakhir itu waktu pas abis lahiran, gak lama terus kontrol gitu Iya. ya. Ternyata udah 2 bulan aja nih. So what do you think selama 2 bulan becoming a mother? Luar biasa. Luar biasa, perjalanannya, belajar, terus udah gitu banyak belajar lah pokoknya. 2 bulan ini gitu. Apa yang sebenarnya menjadi yang nggak bisa dilupain dalam 2 bulan ini? 2 bulan lumayan cepet loh. 2 bulan yang nggak bisa dilupain. 40 hari pertama sih, Dok. Memang makanya orang bilang tunggu aja selesai masa 40 hari. Badan berantakan semuanya itu 40 hari rasanya. Terus udah gitu hormon, aku nggak percaya hormon apalah itu, hormon postpartum ya namanya itu. Ternyata enggak baby blues tapi lebih sensian. Lebih gampang ngelihat foto di Instagram, ngelihat foto family nangis, netesin air mata gitu. Kayak aku kemarin ASINya bermasalah, nangis. Cerita sama dokter aja kan aku nangis. Gara-gara gara-gara ASINya seret. Iya, memang sih tantangannya beda ya. Jadi suatu hal dunia baru belajar banget, baru. Apa yang di buku mungkin tidak sama dengan ini. Ya betul, jauh. Jadi aku inget nih, kita kan waktu itu ngobrol sesaat sebelum saya melakukan operasi sih sebenarnya. You say nanti kita udah siap yang kedua, inget gak? Terus abis itu kan the baby's born gitu ya. Baby's born, bayinya lahir. Terus gimana abis SC-nya? Aku ingat banget dokter Cynthia tuh pokoknya sebelum bayinya diambil dokter bilang berdoa ya gitu. Di jendelanya kan, karena ada jendela gitu, berdoa, terus bayinya ditarik gitu, terus nangis, udah pada happy semua. Terus abis sambil ngejahit dokter aku terus bilang, dok, karena aku bilang gampang banget gitu lahiran, sebentar banget. Berapa lama sih dok lahiran? Itu setengah jam. Kok sebentar banget gitu. Terus udah gitu, dok kalau gitu sampai bertemu tahun depan ya dok gitu. Terus hari pertama tuh aku masih kerja dok, masih langsung kerja ini itu di ruang pemulihan tuh, masih udah dikasih handphone, aku lanjut kerja ngebales-balesin apa ini itu, karena kaki masih baal. Hari kedua, jam 5 pagi dikasih bayi kan, suruh nyusuin. Terus udah gitu selesai nyusuin, diambil lagi bayinya karena aku mau tidur lagi deh gitu. Akhirnya aku tidur, mulai kayak digrogotin itu, badan sakit banget. Pertama masih didiemin karena aku sebenarnya pentolernya itu cukup tinggi gitu. Ya. Jadi aku diemin dulu. Terus terakhir aku bilang, Ryan, panggil suster, udah nggak bener nih, sakit banget. Aku udah sampai pegangan pegangan tempat tidur itu, udah pegang sampai sakit ini itu. Padahal itu habis nyusuin aku baru dikasih painkiller yang lewat belakang, kayak gitu. Aku minta lagi pokoknya. Ntar aku coba tanya dokter dulu deh, boleh apa enggak gitu. Iya. Jadi memang tantangannya cukup tinggi ya, karena dengan segala macam alergi yang ada sehingga kita juga tidak bisa bermain. Just for your information, sesar biasanya bisa kombinasi 3 bahkan 4 obat anti nyeri, tapi in your case only 1 gitu. Jadi kita nggak bisa bermain-main, cuman itu doang. Karena benefitnya oke, bisa menurunkan nyeri, tapi kalau
sakitnya sampai dikasih anti nyeri yang lain tiba-tiba alergi, wah justru bahaya juga gitu kan. Jadi bisa 3-4 biasanya. Betul, 3-4. Makanya kenapa yang tipe Erax itu lebih enak dan segala macam karena kombinasi obatnya. Oh, berarti aku bukan enak dong berarti karena Erax memang, tapi masalahnya di Erax kan lebih cepat ya kan, durasinya lebih cepat. Abis gitu pemulihannya sama, obatnya juga sama, pemulihan aja lebih cepat biasanya. Oh, oke. Gitu. Cuman ya itulah karena nggak bisa gitu ya. Itu terus udah gitu kan pas belajar jalan juga ke kamar mandi pas lepas kateter. Itu pokoknya hari kedua tuh bener-bener mengerikan banget sih kalau menurut Mama tuh juga yang enggak, pertama pas Mama datang iya gitu kakak juga gitu ini itu, pas sekarang dia baru pas sekarang Mama tuh baru bilang ngeri banget ternyata ngeliat dia. Iya. Tapi pas hari dia ngelihat aku begitu enggak kok emang begitu ini itu gitu. Tapi ponakan aku semenjak ngeliat aku kesakitan begitu kan, dia pas aku lagi belajar jalan dia pas tiba-tiba datang gitu. Habis itu dia jadi manis banget dok sekarang. Yalah, itu kita ngomongnya memang pengorbanan seorang ibu ya. Pengorbanan ibu kan memang kita itu naruh nyawa kita loh sebenarnya ya. Karena kita harus melahirkan bayi kita gitu. Prosesnya tuh walaupun dipikir cuma setengah jam, resiko perdarahannya lebih banyak. Makanya tiba-tiba bisa ada yang namanya emboli air ketuban yang bisa masuk, tiba-tiba sesak nafas juga bisa. Itu bisa lewat loh sebenarnya. Jadi nggak mudah. Mau lahiran sesar kayak, mau lahiran normal kayak, the same. Kita menaruh nyawa kita di situ sebenarnya. Gitu. Tapi what can you tell me? Before and after kan dulu kan selama ini berpikir oh ya I do really want to become a mother dengan segala macam cerita orang, mama, kakak gitu. Tapi the day you are becoming a mother, what's the difference dari cerita orang dengan apa yang sekarang gitu? Pasti bedanya ya itu kayak aku bilang, setiap hari itu belajar, setiap hari itu kayak aku sama Ryan tuh bener-bener kita harus sejalan gitu kayak karena kan dari mulai anak lahir itu kita kalau nggak sejalan ya nanti pasti ke belakangnya akan susah gitu kan. Kayak sekarang aku kan nggak pakai maid juga, nggak pakai nanny juga. Ini kita udah mulai atur cara saling bantunya kayak gitu. Terus yang paling beda sih pokoknya aku yang tadinya selalu pergi-pergi sekarang nggak bisa kemana-mana. Bener-bener yang emang full mom di rumah. Kalau misalkan ya udah di sofa ini lagi dengan menyusu, mengasihi kayak gitu. Terus biasanya aku ke salon setiap hari, seminggu berapa kali, udah nggak ada inget nyuci rambut juga enggak kayak gitu. Tapi rasanya selalu happy kalau ngelihat anak, apalagi pas pada saat ngelihat pertumbuhannya dia ya, kayak sekarang udah bisa ngomong-ngomong, udah bisa bumming gitu, ketawa-tawa. Terus yang tadinya cuman diem aja kan, sekarang juga udah mulai angkat kepala, kayak mulai belajar. Aku juga selalu ngelihat oh iya pertumbuhan di anak umur segini tuh harus udah bisa apa gitu. Jadinya semakin dewasa kali ya, pendewasaan diri juga, karena kan juga kurang tidur apa semuanya, tapi happy gitu. Ya karena ada yang ditunggu. Iya. Walaupun Is it worth the wait? 16 years loh. Oh iya dok, pastilah. 16 years, I mean udah menantikan itu kan. Aku aja kadang karena sampai sekarang masih suka masih suka nggak keras, udah punya anak ya gitu, kayak masih suka nggak realize udah punya anak. Kadang bangun tidur ngeliat iya lo bener udah punya anak lo gitu. Masih merasa mimpi jadinya. Masih kelamaan sih mungkin ya, kalau orang mungkin bilangnya kelamaan kayak ngerasa mimpi, tapi kayak masih benar-benar kayak masih kerasa mimpi karena 16 tahun sendirian, waktu yang cukup lama kan, tiba-tiba benar-benar punya anak, ngurusin anaknya sendiri. Makanya aku pun decide untuk nggak pakai neni karena pengen ngerasa masa aku udah nunggu sampai 16 tahun, aku kasih sih ke orang lain untuk ngurusin gitu. Jadi aku makanya decide, aku sama Ryan udahlah nggak usah pakai neni, biar kita benar-benar bonding sama ini anak gitu. Karena kan kita udah nunggu, kayak orang bilang digendong mulu nanti bau tangan, biarin aja.
Aku udah nunggu 16 tahun, udah sampai For jungkir, that iya, moment, ya. Aku udah sampai jungkir balik apa mau bau tangan, bau apa ini itu nggak apa-apa. Yang penting aku mau bikin bonding, mau tahu setiap detik pertumbuhan anak ini gitu. Nggak capek. Awal Lelah. capek, tapi untungnya dikasih Tuhan suami yang bisa kerja sama, gitu bisa ngebantuin. Jadi kalau malam aku nyusuin, Ryan yang ganti pampers gitu. Iya, kuncinya sebenarnya memang kerjasama, karena kalau cuma kita doang Iya. kayaknya lelah banget ya. Betul. Gitu. Pernah ada titik give up? Nggak? Pada saat punya anak ini. Iya. Sekarang. Oh, Maksudnya, you being, like everything you handle by yourself, sendirian, gak ada nanny. Ya mungkin kalau kita ngomong di luar negeri, nanny emang susah ya. Maksudnya ini kita di Indonesia dengan akses yang ke nanny sangat mudah gitu. aku sih yang terberat itu pada saat 40 hari itu, maka aku bilang, apalagi 2 minggu setelah lahiran tuh Ryan harus pergi keluar kota. Aku ngurusin sendiri. Mama tadinya ngejanjiin katanya mau nemenin di sini, tiba-tiba papaku kan sakit, jadinya akhirnya ribet ini akhirnya aku ya nggak bisa kok, aman gitu. Jeng dia nggak mau tidur dari jam 12 sampai jam 3 itu. Ada sih dok, agak korsletnya sedikit pas pada saat itu karena bener-bener Ryan itu seminggu pergi itu, wah stres banget, makanya aku langsung ASI aku langsung seret kan di situ, terus aku demam, terus makanya aku sempat nanya kan sama dokter, aku bisa minum obat apa ini itu yang the crucial moment sih, nggak tahu dia kangen sama papahnya karena papahnya papahnya pergi, itu nangis mulu dok sampai yang aduh Kellen ya Allah udah disusuin udah kanan kiri udah diapain, terus sampai sempat kepikiran, Tuhan aku emang pengen punya anak tapi kenapa mesti rewel banget gini sih? No, you know what, baby knows your feeling. Iya katanya gitu. Jadi bukan, mungkin iya do misses that, tapi dia bisa ngerasain mamanya tuh nggak tenang sebenarnya. Mungkin Jadi ya. iya, jadi ngerasa, aduh mama gue kenapa ya? Jadi dia kan nggak bisa ngomong. Iya sih. Yang dilakukan nangis doang. Iya, makanya habis itu pas ASI tiba-tiba setelah kejadian itu seret kan. Karena pas pada saat yang seminggu Ryan pergi itu memang aku akuin banyak ngedumel nih. Karena nih anak nangis mulu kan, aku nggak tahu harus ngapain, dan aku sendiri di kamar nggak tahu harus ngapain ini anak gitu. Sempat memang ngedumel ini itu, ya Allah, makanya aku sempat bilangnya, Tuhan aku kan memang pengen punya anak tapi kenapa anaknya cengeng banget begini gitu. Terus abis itu ASI seret kan, akhirnya abis itu minta maaf sama Tuhan. Habis itu nyeri lagi. Nyeri lagi. Pokoknya akhirnya tuh kesel lah karena banyak ngedumel ya cuman hal kayak begitu doang gitu. Akhirnya ternyata seorang ibu pas waktu cuman ASI-nya dibikin seret aja nggak bisa memenuhi kebutuhan ASI anak, udah nangis. Ya kan, ibunya yang nangis akhirnya. Tapi idealis ya, balik. Maksudnya back to idealistic. Are you that type? Kayaknya aku tanpa sadari ternyata iya ya. Kayak gitu, tanpa disadarin. Tapi itu nggak salah menurutku, karena itu kan kayak semua ibu gitu sih. Iya, semua ibu pasti maunya yang terbaik pakai anak. Tapi kan ya itu, dan again balik lagi, kalau you've been waiting for those, masa sih mau dikasih ke orang gitu sih. Ya kan, tapi nggak ada salahnya kok idealis. We know what's best for our kid, ya kan? No one else knows. Jadi ya, saran as a mother as well, kalau kita stres, ikutan stres. Oh iya. Dia tahu, dia tinggal di kita 9 bulan loh. Jantungnya, jadi connect ya? Iya, connect banget. Apalagi waktu the first year gitu. Iya, apalagi itu kemarin 2 minggu aku rungsingan itu. Makanya dia makin rungsing karena dia ngerasa. Siap nambah lagi? Dokter bolehin gak? No, of course I do. Tapi Enggak, ketuaan. Nanti nggak apa-apa nanti lah pasti. Tapi siap nggak? Diskusi dengan Ryan, kalau aku sih sebenarnya siap nggak siap, cuman Ryan bilang dia nggak mau karena umur aku, kalau dokter kan hanya approve aku 1,5 tahun, nggak boleh kurang. Berarti 1,5 tahun itu umur aku 44 kayak gitu. Terus Ryan bilang dia nggak mau terjadi apa-apa sama aku, yang akhirnya nanti aku meninggalkan dia 2 anak.
Hey, but that's the reality loh. Iya makanya akhirnya ya udah kita kasih yang terbaik aja sama Kellen. Ya kalau emang Tuhan izinkan satu, Ya. ya satu. Tapi kita lakuin, kita kasih yang do the best for our son. Tapi jangan bersedih dulu, kan pernah hamil alami sebelumnya bukan? Iya. Amin. Amin. Ya kan ya nggak Ya tahu itu ya. kan lain cerita ya dok. Ya, maksudnya Tuhan itu mungkin work his another magic on Iya. you guys. Tiba-tiba dikasih satu lagi, you'll never know. Iya. Kalau itu mah aku wow. Ya berarti oke ya maksudnya. Aku sih mau karena aku mikir kebanyakan pikiran secara manusiawi sih gitu. Kasihan dia sendirian. Nah, gitu. iya betul. Itu doang sih yang aku Betul. pikirin, nanti dia sendirian dan laki-laki kayaknya aku pengen kalau next tuh jadi ada temennya lah si anak ini Ya gitu. temennya. Tapi ready setelah struggle those SC-nya. Tapi kan udah 2 weeks. rutenya nih dok gitu. Nah. Kalau kemarin kan nggak tahu rutenya kan. Habis lahiran tiba-tiba kaki bengkak. Orang pas hamil bengkak, ini pas lahiran nggak malah kaki pas habis lahiran bengkak. Kayak gitu. Habis aku sih pas hamil nggak terlalu ini, pas habis lahiran ya dok ya. Iya, ya adalah yang kayak gitu. But ready lah ya. Pasti harus ready. Pokoknya kalau transfer lagi belum tahu kayak gitu, karena kan umur juga harus mikirin kesehatan juga kan, kesehatan kitanya. Karena kan kalau aku mikirin egoisnya aku kan kasihan sekarang udah punya anak gitu. Tapi kalau memang Tuhan kasih secara natural, ya itu Why puji not, Tuhan. Iya. Berarti itu emang udah jalannya. Iya, Iya, gitu. menurutku sih nggak ada salahnya. Tapi kalau untuk benar-benar mengusahakan transfer lagi ya tadi. Tapi God work His magic, you never know loh. Gitu. Nih udah aku lagi bilang lah, makin lama makin bule ya. Bulenya kelihatan tuh akhirnya. Kan di awal kan belum kelihatan banget. Masih merah. Iya, Mas ini tiap hari berubah mukanya, matanya udah kayak itu ya, Mas Soflen. What do you wanna say to him? One day nih, dia kan akan pasti nonton inilah someday. Aku sama Ryan selalu bilang sama dia, kayak kadang malam-malam kita suka lagi main-main sama Kellen, kita bilang makasih udah memilih aku sama Ryan jadi orang tua dia gitu. Karena aku percaya ibu-ibu para pejuang 2 garis tuh ibaratnya kayak lagi di ruang tunggu. Makanya seperti nama YouTube ini sebenarnya waiting room. Kita kan menunggu giliran kita, kayak lagi nunggu dokter lah istilahnya. Aku dulu tuh punya pikirannya seperti itu, nunggu panggilan kita kapan nama kita tuh kepanggil, which is itu Tuhan yang pilih, dan Tuhan pilihkan anaknya. Makanya aku selalu bilang terima kasih udah memilih kita di waktu yang terbaik, pada saat kita bisa provide anak ini juga, dan juga mental kita, kedewasaan kita juga pada saat udah ready. Terus memilih aku dan Ryan untuk jadi orang tuanya dia gitu. You know, being a mother is really hard. Yes. Ya toh. Ada ketakutan tersendiri nggak? You don't have your you time anymore, your my me time. Iya. Kebetulan sih aku dari dulu memang pengen punya anak gitu, paling nggak 1. Tapi aku ngelihat juga di lingkungan aku beberapa tuh yang ada ketemu teman-teman yang nggak mau punya anak gitu, karena takut perubahan badan, terus udah gitu banyak lah yang ditakutin gitu. Cuman kalau kayak aku sendiri juga emang aku ngerasa kan kayak dokter bilang nggak punya me time gitu. Memang bener, aku sampai menyebut diri aku itu aku Mama Tarzan gitu, karena karena rambut kan rumah udah untel-untel, terus udah gitu apalagi kalau mengasi kan otomatis baju udah sembrautan karena sebentar lagi udah nyusuin lagi kayak gitu. Ya cuman that's the art punya anak gitu. Enaknya punya anak yang nggak bisa dirasakan dengan orang yang nggak melewatinya gitu loh. Berbeda lah, apalagi pada saat mengasihi itu tuh rasanya
ada bonding pada saat dia lagi kita kasih susu, terus dia megang-megang badan kita, terus udah gitu dia megang-megang jari kita, itu kan sweet banget, terus kayak tatap-tatapan. Makanya aku selalu bilang kalau misalkan malam yuk kita romantic time dulu, itu maksudnya masa untuk nyusuin gitu. Jadi kita tuh yang emang romantis, dan dia juga memang lebih tenang pada saat bedanya dikasih susu pakai dot sama pas pada saat Pas langsung di breastfeeding. BF gitu. Dia lebih tenang, tidurnya juga lebih tenang. Itu sih yang aku rasain. Memang sulit untuk menjadi seorang ibu, banyak yang dikorbankan. Tapi benar-benar worth it, kebahagiaannya tuh full langsung gitu. Ada pesan-pesan nggak untuk yang bagi pejuang yang masih in the waiting room, berusaha untuk menjadi bisa exit the waiting room to be successful tentunya? Pesan buat pejuang 2 garis, iya Allah aku sampai pesan kesannya gimana banget pesan. Kan udah berhasil di pintu exit yang berhasil nih. Ceritanya mungkin yang bisa di-share ya apa ya, pas pada saat di waiting room itu, kalau aku pertama pastikan dengan pasangan itu sejalan kayak gitu. Terus karena itu awal dari, kalau kita dari program aja udah nggak sejalan, nanti pas pada saat kita sudah menjadi orang tua nanti makin berantakan, karena untuk ngurus anak apa semuanya itu sih harus sejalan dulu. Terus udah gitu kedua, jalin hubungan yang intim sama Tuhan supaya tahu apa yang Tuhan mau nih. Kayak aku juga pas pada saat masih menunggu di waiting room itu, aku berdoanya, Tuhan kalau misalkan aku memang nanti Tuhan izinkan untuk punya anak, aku tuh mau untuk bisa sharing untuk apa yang aku rasain, supaya bisa saling menguatkan sesama pejuang 2 garis gitu. Nah makanya aku juga banyak cerita, kasih tahu kalau misalkan ada yang tanya nge-DM aku di Instagram juga pasti aku bales, aku kasih tahu ini itu semuanya, karena aku tahu rasanya tuh nggak enak banget pada saat di proses penantian itu gitu. Jadi yang pasti harus tahu arah jalannya mau kemana, apa yang Tuhan mau gitu. Dan harus sejalan sama suaminya, supaya, karena kan banyak banget nanti lagi program tiba-tiba karena nggak sejalan saling ngejatohin, saling menyalahkan. Itu kan banyak banget. Dokter mungkin pernah nemuin nggak pasangan juga yang kayak begitu, pas lagi program tiba-tiba di tengah jalan karena pas tahu pasangannya sakit, bukan sakit, ada kekurangan, kan nggak semua Nggak pasangan tuh bisa gitu. Ya. Nah, Dan akhirnya pisah, dan akhirnya nggak jadi. iya gitu. Makanya itu sih kalau aku sih kayak aku suka bilang juga ke yang lain, pastiin memang kalian tuh harus sejalan dan saling ngedukung dulu, supaya nanti hasil apapun itu bisa diselesaikan dengan kalian bisa nerima satu dengan yang lain. Betul gitu. banget, betul banget. And the baby sleeping again now. Gitu pokoknya kalau aku sih selama di masa penantian itu banyak Tuhan rubahkan buat aku, buat Ryan. Kalau Ryan yang tadinya dia nggak terlalu excited untuk punya anak pun, dia kan tadinya kan lebih ya udahlah gitu. Aku yang lebih excited, lebih pengen banget punya anak gitu. Cuman pas pada saat punya anak, ternyata Ryan itu yang jauh lebih lebih overprotective malah sama anaknya, dan dia yang lebih sabar, dia yang lebih mau turun tangan apa ini itu gitu. Jadi banyak yang dirubahkan deh kedewasaan kita. Terus udah gitu kayak aku juga suka bilang nggak boleh ngomong depan anak itu kalau misalkan agak nada tinggi, apalagi kalau lagi bangun tengah malam, kadang suka siapa yang bangun duluan ini itu gitu kan. Nah itu pokoknya nggak boleh, dari sekarang udah kita belajar untuk nggak ngomong keras depan anak apa ini itu gitu sih. Pokoknya banyak yang dirubah, setiap kesulitan itu pasti kan ada jalan keluarnya, dan meninggalkan sesuatu. Nah supaya season pada saat di ruang tunggu ini nih bisa memberikan impact yang lain juga untuk orang positif yang untuk orang di sekitar gitu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun.
dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan.